Ya, kita akan belajar mengenai kalor ya. Pelan-pelan saja. Coba apa yang kalian ketahui tentang kalor? Apa kalor itu? Ini gambarnya apa? Gambar apa ini? Halo? Ini loh gambar apa ini? Nah, ini adalah gambarnya adalah api, betul ya. Oke, jadi kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas ya. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kalian minum es ya, es batu itu kan caranya, misalnya katakanlah es teh, kan dibuat tehnya dulu, setelah itu dimasukkan esnya, lah nanti tehnya akan menjadi apa? Menjadi lebih dingin. Berarti ada perpindahan kalor ya. Dari mana? Tuh, kok nggak ada suaranya ini. Jadi terjadi perpindahan kalor dari suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Teh itu suhunya dibandingkan dengan ini, tak gambarkan aja lah. Saya gambarkan ini aja. Saya gambarkan ini guys, tak gambarkan sini. Ini misalnya gelas ya, kemudian ini diisi dengan air teh. Nah, ini air teh ya, dan di sini ada es batu. Ini es batu. Nah, kalau es batu nanti dimasukkan ke dalam gelas ini gelas ya, berarti nanti akan terjadi apa ya? Perpindahan kalor dari mana? Halo? Tuh. Ini kan kalau kita masukkan ke sini, ini es batunya, maka nanti akan terjadi perpindahan kalor. Dari mana? Ya. Yaitu pindahnya adalah kalornya pindah dari air teh menuju es batu. Jadi benda yang bersuhu tinggi ini kan air teh, sedangkan benda yang bersuhu rendah adalah es batu. Nah, ini terjadi perpindahan kalor sehingga menjadi lebih dingin. Nah, kemudian dalam SI, dalam satuan internasional, kalor itu satuannya adalah joule ya. Jadi satuannya adalah joule. Nah, satuan yang lain selain joule yaitu kalori. Jadi satuan kalor ya, selain joule adalah kalori. Nah, saya ulang, satuan kalor selain joule apa tadi? Kalori. Nah, satu kalori ya, satu kalori adalah jumlah energi panas
yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat, itu 1 kalori. Nah, ini yang bawah, 1 kalori itu berapa joule? Nah, tulis ini ya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ini 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, kalau 1 joule 0,24 kalori. Ya, pinter ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kalor untuk menaikkan suhu. Nah, artinya apa? Artinya ya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Maksudnya begini ya. Nah, misalnya saya berikan suatu gambar gini ya. Sini. Ini misalnya ada besi. Ini ada besi ini. Ini ada besi. Terus ini nanti dipanaskan besinya, panaskan dengan api misalnya gini ya, dipanaskan. Nah, sebelum dipanaskan misalnya suhunya 30 derajat Celcius. Setelah diberi kalor, suhunya misalnya menjadi, ini suhu awalnya, setelah diberi panas atau diberikan kalor, suhunya misalnya menjadi 70 derajat Celcius. Nah, ini kalor yang diperlukan itu berapa? Nah, ini untuk menghitung kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu apa? Q itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, sedangkan M massa benda, kalau C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah kenaikan suhu ya. Ini membacanya delta ini ya. Ini membacanya ini delta ini. Ini membacanya ini delta. Delta T ya, delta T itu ya. Nah, jadi saya ulang, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dari 30 derajat menjadi 70 derajat itu misalnya, itu nanti persamaan yang kita gunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu massa benda, C kalor jenis benda, dan delta T adalah kenaikan suhu. Nah, sekarang ini ada tabel kalor jenis berbagai zat. Tabel berbagai jenis zat ya. Coba kita lihat. Seng, berapakah kalor jenisnya? Seng. Seng berapa, seng? Kalor jenis seng berapa? 0,09. Satuannya apa? Kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, ini kalau ini. Nah, kalau 390 satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Ini contohnya. Kalau emas, berapa emas? Kalau jenis emas berapa?
Ya, ini satuan yang sering dipakai itu ya ini ya, joule per kilogram. Ini juga sering, tapi ini yang sering itu ini joule per kilogram derajat Celcius, 130 joule per kilogram derajat Celcius. Nah sekarang nih contoh soalnya. Nah coba ini kita bahas berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang memiliki kalor jenis 460 joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat sampai 100 derajat. Nah, caranya ya tadi. Jadi kita buat ini dulu, diketahui ini ya, diketahui masanya berapa, masanya massa besi berapa, 2 kilogram. Terus kalor jenisnya berapa, joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian suhunya ya, nah gini, T1 suhu awal itu 15 derajat Celcius. Terus T2 100 derajat Celcius. Nah, terus di sini ditanyakan adalah, yang ditanyakan dalam persoalan adalah kalor yang diperlukan atau Q. Nah, terus cara menghitungnya kita hitung Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita masukkan masanya 2 kg, kalor jenisnya 460 joule per kilogram derajat Celcius. Terus delta T-nya adalah 100 ini ya, ini 100 dikurangi 15 ya. Delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1, ini delta T nya ya. Sehingga dimasukkan, ini kita hitung aja, 2 kali 460 sama dengan 920 kali 100 dikurangi 15 berapa? 85. Ini dikali 85. Nah, hasilnya adalah, ini saya tulis di sini ya, hasilnya sama dengan 78.200, satuannya adalah joule ya. Jadi jawabannya adalah 78.200 joule. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Sudah paham belum? Sudah. Cara menghitungnya seperti ini, delta T itu T2 dikurangi T1 ya. Delta T itu apa? T2 dikurangi T1. Oke. Terus udah, tak lanjut. Nomor 2 sekarang. Coba ini salah satu membaca ini soalnya. Nah, yuk salah satu baca. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu
500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius itu. Nah, ini caranya gimana ya, kita tulis dulu, diketahui ya. Masanya berapa? Masanya sama dengan 500 gram. Ini kita ubah menjadi kilo, berarti 0,5 kilogram. Kemudian T1 itu suhu awalnya 20 derajat Celcius. Nah, kemudian T2 100 derajat Celcius. Nah, sekarang yang belum adalah berapakah kalor jenis air. Kalor jenis air berapa? Nah, caranya kita lihat tabel tadi. Nah, berapa kalor jenis air itu? Satuannya yang ini 4190. Nah, kita pakai yang ini. Kita menggunakan yang 4190. Jangan yang 4190. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kita tulis 4190 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini ditanya adalah berapa kalornya ya. Terus cara menyelesaikan seperti tadi, yaitu bagaimana rumusnya? Q sama dengan M kali delta T. Nah, masanya 0,5 kilogram. Titik itu dikali C nya 4190, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T nya yaitu 100 dikurangi 20. Delta T tadi sama dengan apa? T2 dikurangi T1 itu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung saja. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator ya, berarti 0,5 kali 4190 sama dengan, nah, ini 2000, ini 2095 dikali dengan 100 dikurangi 20 berarti 80 kali 80 berarti hasilnya adalah 167.600. Satuannya adalah joule. Ya, seperti ini. Kalau ini jadikan kalori bagaimana? Berapa kalori ini? Berapa kalori? 167.600 joule itu berapa kalori? Siapa yang bisa ngitung? Tadi 1 kalori berapa joule? 1 joule berapa kalori? 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Berarti kan gampang nih. 167.600 kali 0,24 dikali 0,24. Nah, hasilnya adalah kalau satuannya kalori 40.224 kalori.
lori atau kal. Ya, silahkan ini dipahami ya. Pahami ya? Sudah. Masih ada yang belum paham? Ditanyakan. Ada kesulitan? Halo? Tidak ya? Oke, kalau tidak, ini saya akhiri sekian dulu. Nanti kalian bisa melanjutkan pekerjaannya ya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.